Jadi saya ulangi ya, ini bentuk umum dari sistem bersama linear. Sistem bersama linear, A-nya itu kita sebut dengan matriks koefisien. Sehingga SPL ini yang atas ini bentuk umum ini, yang atas nah SPL ini kita nanti sering hanya menulisnya dengan AX sama dengan B, di mana A-nya itu adalah matriks koefisien, X-nya itu adalah matriks yang isinya adalah variabel X1, X2 sampai Xn, dan B-nya adalah matriks kolom yang isinya adalah konstanta B2 sampai BM. Jadi selanjutnya kalau nanti saya menulis AX sama dengan B, itu artinya ini apa? Menunjukkan apa ini? Persamaan linear. Sistem, ada sistemnya ya, sistem persamaan linear. A-nya adalah matriks koefisien, X-nya adalah matriks kolom yang isinya adalah variabel, dan B-nya adalah matriks kolom yang isinya konstanta. Oke, lanjut. Sekarang kita ke namanya matriks augmented ya. Ada yang menerjemahkan matriks augmented itu adalah matriks lengkap. Ya. Matriks augmented atau matriks lengkap. Apa matriks lengkap? Matriks lengkap itu tadi ini adalah bentuk umum SPL kan, ini kan. Nah, tadi SPL ini kita boleh hanya menulis dengan ini ya, ini kita hanya menulis dengan AX sama dengan B. Nah, kadangkala kita menulis SPL itu ini tadi yang namanya A. Jadi SPL ini kadangkala kita menulis dengan bentuk matriksnya saja. Kita tulis begini. Ya. Ini matriks ini. Inilah yang disebut dengan matriks augmented atau matriks lengkap. Jadi nanti SPL itu kita hanya menulis seperti ini matriksnya. Yang ini n kolom pertama itu adalah merupakan koefisien dari SPL itu, dan kolom yang terakhir adalah bagian konstantanya. Jadi ini sebenarnya adalah matriks koefisien, yang ini adalah bagian konstantanya. Inilah kita sebut dengan matriks augmented atau matriks lengkap. Nah, biasanya kalau nanti untuk menunjukkan bahwa ini adalah bagian konstantanya, kadang ada buku yang menulis begini, dikasih batas di sini. Nah, ya, contoh nanti kalau saya menulis 2x plus 4y sama dengan 7, kemudian 5x min 2y sama dengan 3 misalkan kan, ini persamaan linear, ini misalkan 7x misalkan ya. Nah, maka SPL ini boleh saya tulis hanya dengan begini. 7, 4, 5, min 2. Nah, kemudian dikasih batas begini. Ini adalah 7, ini 3. Nah, jadi ini kita hanya tulis seperti ini. Nah, ke depan kita yang kita sering pakai adalah yang seperti ini. Kita jarang menulis seperti ini. Jadi SPL itu nanti kita sering tulis hanya dalam bentuk matriks lengkapnya begini, matriks augmented ya. Ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Tidak ada? Belum, oke. Yes. Kalau saya punya matriks augmented begini, misalkan saya punya matriks augmented 2, min 1, 0, 1, 5, 7, kadang garis, kadang begini ya, nggak apa-apa. Yang penting ada ininya. Nah, kalau ini matriks augmented, sebenarnya matriks ini mewakili SPL apa? SPL-nya apa ini sebenarnya? Yo. 3 variabel. Iya, apa? SPL-nya apa?
Tulis SPL-nya. 2X min Y Oke, 2X min Y, terus plus 0Z sama dengan, min 8. terus yang kedua, X plus 5Y plus 7Z plus 7Z, sama dengan 4. 4. Nah, jadi ini sama saja. Matriks augmented ini menyatakan SPL ini. Ya, paham ya? Atau sebaliknya, kalau ada SPL ini dinyatakan dalam matriks augmented seperti ini. Oke, lanjut. Nah, dalam menyelesaikan SPL, Anda sudah punya beberapa cara. Kalau SPL DV, dua variabel, dua persamaan, Anda sudah mengenal cara eliminasi, substitusi, gabungan, ada cara grafik, ya, kemarin. Kemudian di SMA ada juga cara matrik, Anda mungkin sudah kenal cara matrik. Nah, sekarang kita akan membicarakan teknik bagaimana mencari penyelesaian dari sim persamaan linier. Ya, terutama kalau variabelnya banyak, persamaannya juga banyak. Misalkan variabelnya ada 5, persamaannya ada 7. Misalkan. Kalau Anda cari dengan cara eliminasi, lama. Cara substitusi juga lama. Maka kita sekarang akan membicarakan yang namanya metode eliminasi Gauss dan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, sebelum ke metode itu, saya perkenalkan dulu beberapa langkah-langkah yang akan kita gunakan. Yang pertama ini terkait dengan istilah namanya operasi baris elementer. Seringkali kita hanya mengatakan nanti ini adalah dengan kata OBE. Jadi nanti biasanya saya hanya menulis dengan OBE. Operasi baris elementer, ya. Nah, operasi baris elementer sekarang sebelum ke OBE, untuk menyelesaikan SPL apa saja yang dapat Anda lakukan? Apa saja yang Anda boleh lakukan? Kalau Eliminasi. itu caranya. Caranya untuk menyelesaikan SPL, misalkan 2X plus 4Y sama dengan 8, 3X min Y sama dengan 7 misalkan. Untuk menyelesaikan ini, langkah apa yang boleh Anda lakukan? Contoh ya. Bolehkah saya tukar letaknya atas ke bawah ke atas? Boleh nggak? Boleh. Yang kedua, kadang-kadang begini kan. Nah, kadang begini kan. Ini kalikan 3, yang bawah kalikan 2 gitu kan. Apa artinya? Anda boleh mengalihkan kedua ruas dengan bilangan yang sama ya? Ya. Ya. Nah. Ya. Oke. Yang pertama adalah kalau kita menyelesaikan sistem persamaan linier, Anda boleh menukar letak dua persamaan. Jadi persamaan satu saya tukar dengan persamaan kedua letaknya, nggak masalah. Ya. Jadi itu kalau kita dengan persamaan. Tadi saya sudah katakan bahwa seringkali kita menulis SPL itu dengan matrik, ya, dengan matrik. Ini kalau pakai persamaan biasa ada variabelnya, itu yang kiri ya. Ini adalah kalau pakai persamaan, yang kanan kalau pakai matrik. Ya. Jadi yang pertama boleh menukar letak dua persamaan. Kalau matrik apa artinya? Berarti apa? Ayo. Contohnya gini loh. 2X plus 4Y sama dengan 3. X min Y sama dengan 4 misalkan kan. Anda kan boleh menukar letak persamaan ini kalau dalam matrik ditulis apa ini? Tadi matriks augmentednya apa ini? 2, 4, 3, 1, min 1, 4. Nah, kalau Anda di sini menukar letak persamaan, ini sampai ke atas, berarti ini X min Y sama dengan 4. Ini yang kedua adalah 2X plus 4Y sama dengan 3, kan boleh, nggak pengaruh kan? Nah, kalau di sini, apa akibatnya kalau di sini? Kalau di kiri menukar letak dua persamaan, maka kalau kita bermain di matrik apa
Apa yang kita lakukan? 1. Iya apa? Kan jadi begini kan? Min 1. Iya gini kan? Apa namanya? Ini apa ini isinya? Inverse. Kok inverse? Ya inilah hanya menukar ini jadi ke bawah, ini ke atas. Apa itu? Kalau dalam matrik, apa yang Anda lakukan? Kalau Anda bekerja di sini di kiri, kan menukar letak bersamaan. Kalau pakai matrik, di matrik ini menjadi ini apa yang Anda lakukan? Baris pertama dan kedua kan ditukar kan letaknya kan ya. Maka kalau menggunakan matrik yang bisa gunakan adalah menukar letak baris. Ya. Di sini adalah transpose. Kok transpose? Ini loh. Menukar letak baris. Ya, misalnya baris pertama ditukar dengan baris kedua. Ya. Tuh. Kalau di sini kan persamaan kedua jadikan persamaan 1 ini ya. 1 menjadi 2. Jadilah ini. Jadi apa yang dilakukan? Menukar letak 2 persamaan. Kalau kita bermain di matrik, apa yang dilakukan? Ya menukar letak baris. Kalau ada matrik kan ini namanya baris ya. Ini baris pertama, baris kedua. Ini namanya kolom. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Jadi yang Anda lakukan adalah sebenarnya menukar letak baris kalau kita bermain di matrik. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Yang kedua, Anda tadi mengalihkan kedua ruas dengan persamaan kan. Jadi kalau di persamaan kita mengalihkan suatu persamaan dengan bilangan yang tidak nol ya. Jadi kan boleh Anda mengalihkan suatu persamaan dengan bilangan yang tidak nol. Seperti kalau metode eliminasi ya, metode eliminasi kalau misalkan 2x plus 3y sama dengan 8, x plus 2y sama dengan 5 kan. Kalau Anda pakai metode eliminasi, ini kan dikalikan 2 yang ini kan. Itu kan Iya, Pak. 2 ruas dikalikan dengan bilangan yang sama. Dan tidak boleh dikalikan dengan 0. Di mengalihkan kedua ruas persamaan dengan bilangan yang tidak 0. Kalau dikalikan 0 ya habis semua, 0 sama dengan 0 semua nanti. Ya. Jadi Anda boleh mengalihkan kedua ruas suatu persamaan dengan bilangan yang tidak 0. Itu kalau bermain di persamaan ya. Kalau kita bermainnya adalah di persamaan. Bagaimana kalau kita bermainnya di matrik? Apa? Kalimat itu menjadi apa? Ya. Mengalihkan suatu persamaan dengan bilangan yang tidak 0. Apa artinya? Kalau ada yang dilakukan apa? Kalau di matrik? Mengalihkan baris. Oke, mengalihkan suatu baris dengan Kolom. bilangan tak 0. Oh. Kolom. Iya toh? Jadi Anda boleh mengalihkan suatu baris dengan bilangan yang tidak 0. Dengan yang ketiga adalah menambah M kali suatu persamaan pada persamaan yang lain. Berarti kalau pakai matrik kita bahasanya adalah ini sama aja nih. Menambahkan M kali suatu baris pada baris yang lain.
Jadi, nah, tiga hal ini yang disebut dengan operasi baris elementer. Yang selanjutnya kita singkat dengan OBE. Ya, operasi baris elementer. Selanjutnya kita singkat dengan OBE. Nah, ini loh yang namanya OBE. Kita nanti kan pakai matrik. Jadi ini kita bekerja yang kanan ini. Jadi OBE ada berapa? Ada berapa OBE? Ada tiga. Pertama adalah menukar letak baris. Kedua, mengalihkan suatu baris dengan bilangan yang tidak nol. Tiga, menambahkan M kali suatu baris pada baris yang lain. Itu namanya OBE. Jadi OBE itu ada tiga, nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambah. Ya. Jadi inilah nanti yang kita lakukan dalam menyelesaikan sistem persamaan linier. Kita menggunakan yang namanya OBE. Menukar letak baris, kemudian mengalihkan suatu baris dengan bilangan yang tidak nol, dan yang ketiga, menambahkan M kali suatu baris pada baris yang lain. Oke, bisa lanjut? Bisa, Pak. Nah, kalau online gini apa yang Anda lakukan? Dengarkan tok apa gimana? Mendengarkan dan mencatat, Pak. Oke, catat, jangan lupa mencatat ya. Nanti nggak nyatet apa-apa, dengarkan tok seperti dengarkan ceramah, selesai kuliah lupa semua. Dan apa tadi yang dibahas? Begitu ada soal diapakan ini ya. Jadi tidak hanya mendengarkan tapi juga mencatat, terus beraktivitas. Nanti kalau ada soal coba di oret-oret ya. Oke, lanjutin, belum ada soal. Jadi nanti kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan yang namanya OBE, operasi baris elementer. OBE itu ada tiga. Yang pertama adalah menukar letak baris. Kedua, mengalihkan suatu baris dengan bilangan yang tidak nol. Dan yang ketiga, menambahkan M kali suatu baris pada baris yang lain. Lanjut. Contoh ini contoh ya. Solve the following system of linear equation. Jadi selesaikan sistem linear, sistem persamaan linear berikut ya. Nah, ini kalau bentuknya adalah dalam bentuk standar ya. Ini bentuk standar. Sebenarnya kalau di kita ini ada begininya. Itu menunjukkan sistem ya. Ini persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Ini pertama, nah yang kiri kita menggunakan variabel seperti biasanya, yang kanan kita menggunakan pakai matrik augmented. Seperti saya katakan tadi, kita nanti pakai yang kanan. Tapi untuk langkah pertama supaya Anda paham, disandingkan. Yang kiri itu ada variabelnya seperti biasanya, yang kanan pakai matrik. Supaya Anda paham gimana cara menyelesaikan SPL dengan menggunakan, nggak usah pakai variabelan, tapi pakai matrik augmented atau matrik lengkap. Nah, ini matrik lengkapnya masih paham ya? 111, 23, 13, 1-1, -26. Jadi kalau mau lebih jelas lagi supaya tidak lupa, ada buku yang ini di sini dikasih tanda. Nah, gitu, bahwa inilah konstantanya. Yang kiri adalah matrik koefisiennya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Bagaimana menyelesaikan? Kita akan mencari nilai X1, X2, X3 yang memenuhi ketiga persamaan ini. Berapa X1, berapa X2, berapa X3 ya. Sampai sini paham? Paham. Ya, nah, seperti tadi saya katakan bahwa menyelesaikan SPL kita menggunakan OBE ya, gunakan OBE. Nah, ini persamaan kedua. Jadi ini ya, penjelasannya adalah persamaan kedua ditambah min 2 kali bersama tahun. Jadi ini kan OB yang ketiga, menambahkan
min 2 kali persamaan pertama ditambahkan pada persamaan kedua. Itu sebenarnya. Ini adalah OBE yang ketiga. Menambahkan M kali kan, berarti min 2 kali persamaan pertama ditambahkan pada persamaan kedua. Ya. Nanti akhirnya ketemu begini. Coba min 2 kali persamaan pertama, kalau ini min 2 kan min 2x1 kan ya. Min 2x1 kan ya. Min 2x1 tambahkan ke 2x1 jadi apa? Min 2x1 tambah 2x1 apa? 0 kan? Nah, makanya di sini 0. Ya. Sekarang min 2 kali x2 min 2x2 kan tambah 3x2. Berapa x2-nya? 1 kan? Nah, ini 1. Min 2x3 tambah x3 berapa? Min x 3. Min x. Min 2 kali 2 berarti min 4 tambah 3 min 1. Maka persamaan kedua menjadi ini dengan OBE yang ketiga, menambahkan ya min 2 kali persamaan pertama pada persamaan kedua. Ini yang dilakukan OBE. Tuh, ya itu penjelasannya. Sekarang yang kedua. Ya, tidak mengganggu. OBE yang lain adalah min 1 kali persamaan pertama saya tambahkan pada persamaan ketiga. Kalau eliminasi kan begitu kan, supaya habis ini kurangi ini kan begitu kan, min 1 ini tambah ini. Sekarang min 1 persamaan pertama berarti min x1 kan, tambahkan dengan x1 jadi apa? 0. Nah, makanya di sini x1-nya 0. Sekarang min x2 kan, ini kan min 1 kan, berarti min x2 tambahkan ke ini min x2 berarti berapa x2-nya? Min 2x2. Yang terakhir adalah min x3 ditambahkan min 2x3 menjadi min 3x3. Nah, jadi yang semula ini menjadi ini sekarang. Nah, Anda menyelesaikan SPL ini sama saja dengan menyelesaikan SPL ini, sama saja. Karena yang kita lakukan adalah OBE, operasi baris elementer. Ingat bahwa OBE itu tidak merubah solusi. Tidak akan merubah penyelesaian. Boleh dilakukan ya. Nah, sekarang bagaimana kita kalau bekerja di matrik? Nah, bekerja matrik ya. Sehingga ini kalau dinyatakan matriksnya ini kan Anda perhatikan seperti tadi kan. Jadi apa nih? 1 1 1 2 1 1 1 2. Kemudian garis kedua 0 1 min 1 1 0 1 min 1 1 dan ketiga 0 min 2 min 3 min 8. Jadilah ini. Jadi kalau bekerja di matriks seperti yang kanan. Ya, seperti kanan. Pak, apakah nanti saya akan seperti ini? Kan tambah panjang Pak, kiri pakai variabel. Enggak, nanti selanjutnya kita tidak pakai yang kiri, langsung yang kanan nanti. Ini dimunculkan yang kiri supaya Anda punya gambaran. Sebenarnya yang kiri itu yang biasa kita lakukan ya. Jadi sebenarnya kalau pakai di kanan kita tadi min 2 kali baris pertama tambah kedua. Berarti ini min 2 kali 1 min 2 tambah 2 jadi 0 gitu. Jadilah ini 0. Min 2 kali 1 min 2 tambah 3 jadilah 1. Tuh ya. Min 2 kali 1 min 2 tambah 1 itu min 1. Min 2 kali 2 itu min 4 tambah 3 itu min 1. Jadilah baris kedua. Baris ketiga tadi apa? OBE-nya adalah min 1 kali baris pertama tambah baris ketiga. Jadi min 1 kali pertama, min 1 tambah ketiga. Min 1 tambah 1 jadilah 0. Min 1 tambah min 1 jadilah min 2. Min 1 min 2 jadilah min 3. Min 2 tambah min
min 2 ya, min 2, min 6 jadilah min 8. Itu langkah. Nah. Oke, lanjut. Ini yang terakhir dari posisinya. Nah, sehingga kalau dilanjutkan nanti ya, Anda bisa coba sendiri nanti lakukan UBE terus begitu ya. Nanti akhirnya akan ketemu begini. Nah, kan ketemu seperti ini. Di akhir nanti di kiri ketemunya adalah X1 sama dengan min 1, X2-nya adalah 1, X3-nya adalah 2. Dalam bentuk matriksnya seperti ini. Ini kalau dibaca X1 sama dengan min 1. 1 sama dengan min 1. Ini X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 2. Sudah selesai. Kita telah menemukan solusi dari SPL yang pertama tadi. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ya, Pak. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Lanjutkan maksudnya. Oh, lanjut. Yang lain? Paham? Sepakat. Paham ya? Oke. Jadi inilah solusinya. X1-nya min 1, X2-nya 1, dan X3-nya 2. Untuk kedua ya nanti bisa dipelajari sendiri ya. Di video saya juga ada kan ini lebih detail kan. Nanti dengan cara seperti itu nanti akan ketemu solusinya adalah seperti ini. Nanti kalau dengan menggunakan matrik ya, kita akan menemukan ini. Ini kalau dibaca X1 sama dengan 2, ini kan ini adalah X2 sama dengan 1. Jadi ini dan ini adalah X3 sama dengan 3. Itulah solusinya. Nah, gimana caranya kok untuk menentukan solusi sampai akhirnya ketemu matrik ini? Jadi kita berusaha nanti matriknya nanti pada akhirnya seperti ini. Di atas ini adalah 1, di bawahnya 0 semua. Terus baris kedua ke kanan ini 0, ini 1, yang lainnya 0, ini 0, ini 0. Ke kanan lagi, bawahnya ini 1, yang lainnya 0. Sudah ketemu solusinya. Jadi kita berusaha seperti ini nanti terakhirnya. Lanjut nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini saya sendiri. Oke, sama. Ini baik contohnya nanti banyak. Nah, tadi kita berusaha supaya matriksnya itu berbentuk kolom pertama 1, yang bawahnya 0, yang kedua 1, yang lainnya 0, dan seterusnya. Nah, itulah yang kita sebut dengan nanti matrik bentuk epsilon. Nah, jadi kita sebelum ke metode eliminasi Gauss-Jordan, kita akan membahas tentang yang namanya matrik bentuk epsilon. Ya. Matrik bentuk epsilon. Kapan suatu matrik dikatakan dalam bentuk epsilon? Nah, ini. Suatu matrik dikatakan dalam bentuk epsilon baris ya, jika memenuhi 3 syarat. Kadang hanya dikatakan epsilon gitu aja, kadang dikatakan epsilon baris karena kita melihatnya per baris ya. Ada juga epsilon kolom kalau kita menggunakan operasi baris kolom namanya. Jadi suatu matrik dikatakan dalam bentuk epsilon baris jika memenuhi 3 sifat atau 3 syarat. Yang pertama, jika ada suatu baris yang tidak semua unsurnya 0, jika ada suatu baris yang tidak semua unsurnya 0, maka unsur tak 0 pertamanya adalah 1. Selanjutnya 1 itu disebut dengan 1 utama. Paham maksudnya? Enggak, Pak. Enggak paham. Enggak apa-apa, enggak apa-apa nanti perlahan-lahan akan paham ya. Saya yakin Anda semua enggak paham. Nanti saya beri contoh apa maksudnya ini. Jadi jika ada suatu baris yang tidak semua unsurnya 0, maka unsur tak 0 pertamanya adalah 1, dan 1 itu nanti kita sebut 1 utama. Sementara di ini ikuti dulu.
Yang kedua, jika ada baris yang semua unsurnya nol, jadi kalau ada matrik semua unsurnya nol, maka dia letaknya dikelompokkan di bawah, di bagian bawah. Dan yang ketiga adalah syarat ketiga adalah letak satu utama. Jika ada letak satu utama, apa tadi satu utama? Satu utama itu yang satu tadi, yang ini loh. Nah, satu ini itu disebut dengan satu utama. Letak satu utama dalam kurung jika ada, kalau nggak ada ya sudah. Ya, jika ada, semakin ke bawah semakin ke kanan. Artinya semakin ke bawah itu semakin barisnya semakin ke bawah, dia letaknya semakin kolomnya semakin ke kanan. Ada yang paham? Ada yang paham? Halo? Ada yang paham? Ada yang tidak paham? Dua-duanya sulit dijawab ya? Pak. Belum paham, Pak. Belum paham. Oke, siapa itu yang raise hand? Iya, belum paham maksudnya, Pak. Oke. Nah, jika memenuhi 3 syarat di atas, namanya matrik itu dalam bentuk eselon. Tapi kalau juga memenuhi syarat keempat berikut, maka matriknya disebut dengan eselon tereduksi. Apa syarat keempat? Jika ada satu utama, maka unsur yang sekolom dengan satu utama adalah 0. Kalau memenuhi 3 syarat di atas, yang pertama namanya eselon baris. Kalau memenuhi 4 syarat namanya eselon baris tereduksi. Wes, ini contoh-contoh. Nanti saya jelaskan apa arti 4 tadi, ya. Oh, sebelum ini enggak, ini aja lah. Ini. Saya punya matrik A. 1, 2, 3. Oke, contoh ini A. Apakah A itu matrik eselon? Ya, maka kita harus cek apakah A itu memenuhi 3 syarat yang pertama ini. Ya, kita cek satu-satu. Yang pertama, jika ada suatu baris yang tidak semua unsurnya 0. Ada enggak baris yang tidak semua unsurnya 0? Lihat A ini, A-nya. A. Ada. Baris keberapa? Baris pertama. Kalau kedua? Baris kedua. Kalau pertama? Baris tidak semua unsurnya 0. Apa artinya? Ada yang tidak 0, Pak. Ada yang tidak 0. Baris pertama ada yang tidak 0 enggak? Tidak ada. Loh, ada yang tidak 0 enggak? Ada, Pak. Oh, baris kedua ada yang tidak 0? Ada. Oke, sekarang baris pertama ada yang tidak 0 kan? Siapa tak 0 yang pertama? Kita melihatnya dari baris 1. Oh, unsur tak 0 pertamanya adalah 1. Berarti memenuhi kan baris pertama tak 1. Paham? Paham? Unsur tak 0 pertamanya adalah 1. Memenuhi kan baris pertama. Paham? Insya Allah. Sekarang yang kedua, tadi kan baris kedua kan tidak semua unsurnya 0 kan? Ada yang tidak 0 kan? Siapa saja yang tidak 0? Baris kedua. Siapa saja? Baris kedua, siapa saja yang tidak 0? 1, 2. 1 dan 2. Unsur tak 0 pertamanya berapa? 0. Tuh, tak 0, yang tak 0. 1. Ini kan? Oh, berarti memenuhi baris pertama dan kedua memenuhi syarat pertama. Kenapa? Karena unsur tak 0 pertamanya adalah 1. Paham? Paham enggak? Yang sebelum Insyaallah. Belum ke yang contoh ke kita ngecek ke syarat kedua. Syarat pertama sudah dipahami?
Insyaallah. Syarat Insyaallah. pertama udah Pak, insyaallah. Aduh, insyaallah kabeh ini. Iya, gak usah insyaallah, wong jelas kira kamu untuk kasus ini ngerti ndak? Paham ya? Paham Pak. Oke, sekarang Paham. cek syarat kedua. Kedua berbunyi apa? Jika ada baris yang semua unsurnya nol. Ada ndak baris yang semua unsurnya nol? Tidak ada. Nggak ada. Ada. Ya Nggak sudah, ada. ini secara otomatis dipenuhi, nggak usah dilihat karena tidak ada, ya sudah, maka dipenuhi secara otomatis. Di syarat kedua dipenuhi oleh A karena A itu tidak ada yang baris semua unsurnya nol, sudah diabaikan syarat kedua. Syarat ketiga, letak satu utama. Tadi kan satu utamanya kan ini yang saya lingkari ini kan satu utama namanya kan unsur tak nol pertama itu kan satu utama. Jadi ini satu utama. Ini satu utama, ini satu utama. Letak satu utama jika ada kan satu utama kan, semakin ke bawah semakin ke kanan. Semakin ke bawah itu ke bawah ke sini. Semakin ke kanan enggak? Ya. Ya. Ya Pak. Ke kanan itu Iya. kolomnya semakin ke kanan. Ini kolom pertama, ini adalah kolom kedua. Oh, ini juga dipenuhi. Maka matrik A ini adalah matrik eselon baris. Oke. Adakah pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Belum. Belum. Paham Pak. Nah, jadi ya eselon baris kita cek apakah ini eselon baris tereduksi. Berarti kita cek syarat keempat. Ya. Apakah syarat keempat dipenuhi jika ada satu utama? Ada enggak A itu satu utamanya? Ada. Ada berapa buah satu utamanya? Ada 2. Oke. Ini ada satu utama, maka unsur yang sekolom dengan satu utama apakah nol? Tidak. Tidak. Kolom ke berapa yang tidak memenuhi? Kolom ke 1. kolom nol. Kalau kedua. Dua Pak. Dua. Yang sekolom dengan satu utama harusnya kan ini kan satu utamanya yang pertama kan ini. Yang Iya. sekolom dengan dia harus nol. Oh, ini nol sudah dipenuhi. Ini satu utama. Sekolom dengan dia apakah nol? Oh, tidak. Ini harusnya nol ini. Oh iya. Ya. Berarti syarat keempat tidak dipenuhi. Maka A itu dia eselon tapi tidak Tereduksi. tidak tereduksi. Ada pertanyaan? Sekarang saya contoh lagi supaya paham ya. Saya punya matriks P 1, 0, 2. P apakah eselon baris? Lihat syarat satu dipenuhi enggak? Ya. Iya. Baris pertama ada yang tidak nol. Unsur tak nol pertamanya adalah satu ya. Oh, Ini loh tak nol pertamanya satu. Baris kedua kita jalannya dari kiri ke kanan ya. Unsur yang tak nol pertama siapa? Oh ini satu. Oh syarat pertama adalah dipenuhi karena unsur tak nol pertamanya adalah satu. Yang kedua, jika ada apakah ada baris yang semua unsurnya nol? Tidak. Tidak ada, sudah Ada. abaikan syarat itu, abaikan. Ketiga, letak satu utama dari kiri ke kanan semakin ke bawah, dari bawah semakin ke bawah semakin ke kanan. iya. Iya. Ya, Iya, betul. berarti P itu eselon baris. Apakah tereduksi? Kita cek. Yang sekolom dengan satu utama itu apakah nol? Ya. Ya, Iya. berarti
P itu Iya. eselon baris tereduksi. Oke, lanjutkan ini. Eselon enggak? Gimana Ki? Eselon apa tidak? Tidak. Syarat yang mana yang tidak dipenuhi? Nomor 2. Oke, nomor 2 ya. Jika ada baris yang semua unsurnya 0. Ada baris yang semua unsurnya 0? Ada. Berapa? Kedua. Harusnya itu. Maka letaknya dikelompokkan di bawah. Oh, harusnya nggak boleh. Dia harus di bawah, di baris paling bawah. Di bawahnya lu ada yang 01. Oh, berarti yang 00 itu harusnya ke bawah. Jadi dia bukan eselon baris karena tidak memenuhi syarat kedua. Kalau sudah tidak memenuhi 2, nggak usah dicek tereduksi atau tidak, ya. Karena syaratnya tereduksi itu harus eselon dulu, baru tereduksi atau tidak. Jadi dia tidak eselon. Kalau tidak eselon ya otomatis bukan tidak tereduksi, ya. Paham? Paham. Paham. Oke, kita lanjutkan. Tak tes Anda ini, tes. Mana ini? Saya punya matrik B. Oke, B, eselon apa enggak? Bukan eselon, Pak. Kenapa kok bukan? Soalnya di baris kedua nggak ada satu pertama. Satu utama maksudnya. Oh, nggak ada satu utama. Ayo yang lain, gimana? Eselon apa tidak? Menurut saya eselon, Mbak. Kenapa? Karena kan itu letak satu utama itu jika ada. Jika ada, bagus. Oke, ya. Jika ada. Yang lain? Oke, kita cek satu persatu. Syarat pertama, apakah jika ada suatu baris yang tidak semua unsurnya 0, adakah baris yang tidak semua unsurnya 0? Ada. Baris Ada. yang kemana? Baris yang baris pertama. Yang ketiga. Yang pertama, baris kok satu dan ketiga? Baris pertama. Baris pertama. Pertama. Jadi yang dicek itu hanya baris pertama. Oh, baris pertama itu siapa? Unsur tak 0 pertamanya siapa? Satu. Satu kan memenuhi berarti kan syarat pertama. Yang Ya. kedua, ada baris yang semua unsurnya 0? Ada. 2 dan 3 sudah dia dan tiga. sudah mengelompok di bawah kan, yang semua unsurnya 0 ya. Sudah mengelompok di bawah. 3, satu utama jika ada semakin bawah semakin ke kanan, cuma hanya satu ya sudah. Ya. Sudah dia. Nah, berarti dia Eselon. apakah tereduksi? Apa yang syarat keempat? Yang sekolom dengan satu utama itu adalah 0 semua. Sudah dipenuhi? Iya. Iya. Hanya satu utamanya kan hanya satu kan. Satu utamanya kan hanya yang ini.
Satu utamanya kan tinggal yang hanya ini kan. Mana ini? Satu utamanya kan satu ini. Iya. Yang sekolom dengan dia. Oh, yang sekolom dengan ini semuanya 0. Ini 0, ini 0 dipenuhi. Berarti ini adalah eselon tereduksi. Oke. Paham nggak ini? Paham. Yes, terakhir C. Pakai eselon? Eselon, Pak. Eselon. Iya. Ada tereduksi? Iya. Prediksi. Eselon tereduksi. Ya. Paham ya? Nanti dicoba lagi. Kita lanjut sekarang. Eselon baris dan eselon baris tereduksi. Nih, ini beberapa contoh ya. Ini adalah coba yang matrik yang pertama. Ini eselon apa eselon tereduksi atau tidak eselon? Eselon tereduksi. Eselon tereduksi. Ini Eselon tereduksi. 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 Yang ketiga, Bukan Eselon eselon. eselon apa? Eselon apa enggak ini? Excellent. Eselon. Ayo, eselon apa enggak ini? Eselon apa tidak? Kalau tidak, syarat mana yang tidak dipenuhi? Ini satu utama kan? Baris kedua, unsur tak nol pertamanya adalah satu. Ini karena ini nol semua ya sudah. Semakin ke bawah semakin ke kanan ya kan? Ya. Ya. Nolnya yang unsur semuanya nol ada mengelompok di bawah dipenuhi. Yang sekolom dengan satu utama ini 0 0 0 0. Yang sekolom dengan satu utama 0 0 0. Yang ini nggak peduli karena di sini yang kolom ini nggak ada satu utamanya. Ini nggak ada satu utamanya. Yang harus 0 itu kalau ada di situ ada satu utama. Ini satu utama, maka yang lain yang sekolom dengan dia harus 0. Ini satu utama, yang sekolom dengan dia harus 0 semua. Ini 0, ini 0, ini 0. Yang nggak ada satu utamanya nggak usah ini, nggak usah dilihat, boleh 0 boleh tidak. Oke ya, jadi ini eselon baris tereduksi. Ini eselon tereduksi. Bukan eselon. Kenapa kok bukan eselon? Nggak ada satu utamanya. Syarat tadi syarat pertama apa? Jika ada suatu baris yang tidak semua unsurnya 0. Ada enggak baris yang tidak semua unsurnya 0? Nggak ada. Nggak ada. Kalau enggak ada ya sudah, abaikan syarat itu, enggak ada. Oh iya. Berarti apa itu? Berarti apa? Eselon apa eselon baris tereduksi? Eselon tereduksi. Eselon tereduksi ya. Sudah semua syaratnya dipenuhi. Jika ada satu utama, ini ada enggak satu utama? Nggak ada. Ya sudah, diabaikan syarat itu. Syarat itu jika ada. Kalau enggak ada, abaikan syarat itu. Ngerti? Yang atas itu adalah eselon baris tereduksi ini. Jus row eselon form bentuk eselon baris tereduksi. Sedangkan yang bawah ini adalah eselon saja. Nah, ini eselon saja. Kenapa kok tidak tereduksi? Kenapa yang pertama? Ini satu utamanya kan? Ini satu utama. Ini satu utama. Yang ini 0 0 dipenuhi. Yang ini satu utama kan? Harusnya ini kan 0 kan ya? Sekolom dengan satu utama harus 0. Ini satu utama tapi ini tidak 0 tidak. Oh, berarti dia tidak tereduksi. Eselon tapi tidak tereduksi. Yang kedua. Ini satu utama yang sekolom dengan dia 0 0.
Ini satu utama, ini 0. Oh, tapi ini tidak 0 ini. Dibuka, tidak tereduksi. Ini satu utama, ini 0, ini 0, ini satu utama. Oh, ini 0, tapi ini tidak 0. Ya. Sudah dia tidak tereduksi. Echelon tapi tidak tereduksi. Sampai sini adakah pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut ya. Oh, ini banyak contoh-contoh yang lain lah. Anda bisa ini. Oke, contoh selanjutnya. Misalkan ini adalah matriks augmented, matriks lengkap ya. Misalkan ini adalah matriks lengkap, matriks augmented dari suatu SPL ya. Kemudian akhirnya menjadi dari suatu matriks augmented dilakukan OBE, akhirnya ketemulah begini. Ini menjadi matriks echelon baris tereduksi malah ini kan. Nah, kalau Anda akhirnya ini, maka solusinya SPL itu apa? Ayo. Akhirnya kan ketemu ini kan. Solusinya berarti apa? Berarti ini begini ini kan. Berarti solusinya apa nih? Ayo. X1 sama dengan 5. Nah, 5 terus? X2 sama dengan min 2. Terus? X3 sama dengan 4. Ini ya. Jadi kalau nanti sudah ketemu begini, solusinya seperti itu. Oke, gampang ya. Kalau ini, apa solusinya? Ketemulah nanti begini, nanti satunya apa? Yo, ini kan. -1. Ini ada 4-nya ini. Ini kan tadi echelon baris tereduksi. Ini satu utama 00, ini satu utama 00, ini satu utama 00. Jadi ini echelon baris tereduksi. Maka X1-nya apa? Min 1, min 4, 5. X 4. Min 1, terus? Min 1, 1 min 4. Duh, min 1 min 4 lah, min 5 lah. min 1, min 4, X pangkat X4. Nah, X1 sama dengan min 1, min 4, X 4. 4. Terus X2-nya? min 2x pangkat 4. Min 2x 4. X3-nya? 2 min 3x pangkat 4. Ini nanti solusinya. X1-nya ini, X2-nya ini, X3-nya. X4-nya berapa? Tidak ada syarat. Oh, X4-nya berapapun asalkan bilangan real. Jadi ini solusinya. Berapa banyak solusinya kalau begini? Tak hingga banyak. Kenapa kok tak hingga banyak? Contoh, X4-nya itu bilangan real berapapun. Contoh ya, kalau X4-nya saya ambil 0, kalau X4-nya itu 0, maka X1-nya berapa? X1-nya ini loh. Kalau X4-nya saya pilih 0, saya ambil 0, maka X1-nya berapa? 1. Min 1. 1. X2-nya 6. 6. X3-nya 2. ini dua solusi ini. Solusi yang lain mana? Oh, ambil X4-nya 1 misalkan. Kalau X4-nya 1, X1-nya berapa? Min 5. Min 5. X2-nya 4. 4. X3-nya Min 1. Min 1. 1. Ini solusi yang lain. Banyak. Berapa banyak solusinya? Tak hingga banyak. Ambil X4 yang lain lagi, ketemu lagi, ambil X4 yang lain ketemu. Nah, jadi kalau seperti ini nanti solusinya seperti ini, berarti berapa banyak solusinya? Tak hingga banyak, karena X4-nya adalah tidak ada syarat. X4-nya adalah asalkan bilangan real berapa.
Ada pertanyaan? Bisa lanjut? Bisa. Oke, lanjut. Oke, nanti ini contoh banyak ya. Ini banyak. Nah, nanti yang namanya metode eliminasi Gauss itu adalah ya menyelesaikan SPL. Caranya adalah pertama tulis matriks augmented-nya ya. Augmented-nya ditulis, matrik lengkapnya ditulis, kemudian lakukan OBE sampai terbentuk matrik echelon. Kalau sudah matrik echelon, maka nanti sudah selesai, solusinya akan ketemu. Ya, saya beri gambaran ini ya, nanti bisa lihat sendiri ya. Misalkan dipakai OBE, pokoknya OBE, nanti akhirnya ketemulah sampai ketemu matrik echelon. Ya. Nah ini seperti ini matrik echelon ini kan. Ini satu utamanya, ini satu utamanya, ini satu utama. Tapi tidak tereduksi. Kenapa? Ini satu, ini 0, 0, tapi ini satu, ini 0, tapi ini tidak 0. Ini satu, ini tidak 0, tidak 0. Tapi ini masih echelon saja, tapi tidak tereduksi. Ya. Kalau sudah ketemu echelon, maka solusinya ketemu. Ya. Gimana caranya? Caranya adalah itu reduksi ini ya. Kalau sampai tadi, nah ini sudah, ini echelon kan. Kalau sudah echelon begini, sudah ketemu echelon, maka caranya adalah mencari solusinya. Anda mulai dari baris yang paling bawah. Ini paling bawah. Coba kalau paling bawah itu apa kalau kita tulis? Apa ini? X1, X2, X3, X4, X5 sampai dengan 2. Terus naik ke atasnya. Apa itu? X3. X3 min 6 plus 7 per 2. sama dengan min 6 tambah 7 per 2 7 per 2 X5. X5. Nah, lagi ke atasnya. X1 sama dengan 14 min 2 X2 plus 5 X3 min 3 X4. Jadi ini X1, X3, X5. Itu sesuai dengan satu utamanya ada 3 ini. Variabel yang lain gimana? Oh, ini X1 sudah, X2 belum. Oh, berarti X2. Ya, berarti itu adalah X2, X4 itu kan tidak ada syarat. Oh, X2 dan X4-nya bilangan real berapapun silahkan. Jadi solusinya tak hingga banyak. Contohnya kalau X1, X2-nya kita ambil 0, X4-nya 0, maka ketemu X1-nya 14, X3-nya min 6, X5-nya 2. Ambil X2 yang lain, ketemu lagi solusi, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kita menyelesaikan SPL, merubah matrik augmented sampai pada echelon baris, itu yang namanya disebut dengan metode eliminasi Gauss. Ya. Jadi kalau eliminasi Gauss itu menyelesaikan SPL mulai dari matrik augmented atau matrik lengkap, dilakukan OBE sampai ketemu matrik echelon, maka nanti ketemu solusinya. Kalau sampai echelon, maka cara itu disebut
cara eliminasi Gauss. Ya. Nah, kalau dilanjutkan materi tadi, ini kan masih eselon. Ini bisa sampai kita lakukan OBE lagi sampai eselon tereduksi. Sampai ini sudah eselon tereduksi kan. Kenapa eselon tereduksi? Nah, ini satu utama yang sekolom dengan satu itu sudah 0, satu utama yang sekolom dengan 0, satu utama yang lain adalah 0. Maka kita mudah dari sini seperti tadi kan, membacanya apa ini? X1 sama dengan kok X1 itu 2 X5 sama dengan 2. Naik ke atas X3 sama dengan 1. 1. Kemudian X1 sama dengan 7 min 2x2 min 3x4. 4. Ya. Jadi kalau sampai eselon tereduksi, maka itu disebut dengan eliminasi Gauss-Jordan. Jadi kalau sampai eselon saja, eselon namanya eliminasi Gauss. Kalau eselon tereduksi maka itu Gauss-Jordan. Kenapa dinamakan eliminasi Gauss? Gauss itu nama orang. Dan di fisika kan mengenal hukum Gauss kan? Ya, di SMA. Hukum Gauss di fisika kan? Jadi dia nama orang. Dia ahli fisika juga ahli matematika. Ini orang yang menemukan namanya Gauss, maka diabadikan kepada yang ditemukannya, disebut dengan eliminasi Gauss. Kemudian orang yang lain namanya Jordan dari dua negara yang berbeda. Jordan menyempurnakan apa yang dilakukan oleh Gauss sampai tereduksi, maka metode itu disebut dengan Gauss. Karena Jordan melanjutkan, maka dinamakan Gauss-Jordan, penemuan oleh dua orang yaitu Gauss dan Jordan. Kalau sampai eselon saja itu namanya metode eliminasi Gauss. Kalau sampai tereduksi namanya eliminasi Gauss-Jordan. Oke. Begitu metode untuk menyelesaikan SPL dengan metode eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Maka kuncinya adalah Anda harus latihan melakukan OBE. Apa OBE? Operasi baris elementer. Ada berapa OBE? Ada 3. Yang pertama, menukar baris. Gitu? Ya. Kedua, mengalihkan baris dengan bilangan tidak 0. Oke. Yang ketiga, menjumlahkan M kali. Menambahkan M kali suatu baris pada baris yang lain. Itu OBE. lain. Oke. Jadi dengan OBE itu kita bisa menyelesaikan SPL. Ya, terutama ini sangat efektif kalau variabelnya banyak, persamaannya banyak. Kalau hanya 2 persamaan 2 variabel, nggak usah pakai ini, pakai metode eliminasi biasa itu SMP itu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Ada pertanyaan enggak sampai sini? terlihat. Adakah pertanyaan? Insya Allah Insya Allah, Pak. Ini slide selanjutnya hanya beberapa contoh. Ini misalkan selesaikan SPL berikut. Ini ada berapa persamaan? 6. Persamaan. 4. 4 variabelnya 6. 6. Kalau Anda pakai eliminasi substitusi lama. Itu pun kalau ketemu kan. Ya, kalau ketemu, maka bisa pakai eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Caranya adalah tadi diawali dengan matriks augmented dulu. Ini matriks augmented ya. Jadi
kolom paling kanan itu bagian konstantanya, sedangkan kirinya adalah isinya adalah koefisien. Semua ini konstantanya. Kalau sudah ini matriks augmented, lakukan OBE sampai ketemu matriks echelon. Eselon. Nah ya, ini nanti bisa ini terus lakukan sampai ketemu echelon. Nah ini echelon reduksi ini. Mudah nanti ketemu, nanti akhirnya ketemulah solusinya adalah ini ya. Nah ini X6 nya sepertiga, X3 nya adalah min 2x4, satunya adalah min 3x2 min 4x4 min 2x5 ya. Jadi solusinya tak juga banyak ini karena X2 dan S2, X4 dan X5 adalah bilangan real sembarang. Nah. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Adakah pertanyaan? Tidak ada? Belum, Pak. Paham ya? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Anda kalau melihat ini paham, saya yakin paham. Tapi nanti coba mengerjakan sendiri. Baru Anda terukur, saya paham apa tidak. Karena seperti saya katakan, ini adalah mata kuliahnya adalah prosedural ya. Keterampilan, maka Anda harus banyak berlatih. Tidak ada yang abstrak di sini, hanya keterampilan menghitung, keterampilan prosedural. Oh, prosedurnya begini, nanti dilatihkan. Kalau tidak berlatih, kalau lihat saya menjelaskan paham, tapi begitu nanti mengerjakan sendiri belum tentu bisa. Oleh karena itu perlu berlatih, ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Wis, kalau tidak ada sampai sini saja dulu ya. Ini nanti selanjutnya sisa waktu setengah jaman lah, nanti Anda bisa berlatih sendiri di situ. Buku kan sudah saya share ya, punya kan? Ya. Anda nggak paham setiap kata bahasa Inggrisnya nggak apa-apa, langsung nanti ini Anda kerjakan di latihan berapa itu ada nanti ya. Di Watt Anton itu ada yang versi bahasa Indonesia, tapi saya nggak punya filenya yang bahasa Indonesia ya. Cetaknya banyak mungkin di perpus ini yang bahasa Indonesia. Itu diterjemahkan oleh Pantur Silaban namanya ya. Jadi buku itu Watt Anton itu sudah diterjemahkan yang versi bahasa Indonesianya, penulisnya namanya Pantur Silaban ya. Anda cari ya di Shopee, mungkin ada yang murah-murah itu buku kan, atau di Loaan gitu. Kalau di Surabaya di Belawaran namanya Pantur Silaban. Pantur ini dosen ITB ya yang menerjemahkan. Versi bahasa Indonesianya diterjemahkan oleh Pantur Silaban. Bisa cari nanti. Begitu ya. Selanjutnya Anda berlatih, maka pertemuan selanjutnya luring. Maka sebelum saya lanjutkan, saya akan menyuruh Anda untuk maju mengerjakan menyelesaikan SPL dengan ilmuasi Gauss atau Gauss Jordan dengan mengerjakan latihan berapa itu Pak? Oke, saya buka dulu. Nah ini ya, nanti Anda coba di latihan ya, 1-2 itu banyak. Atau 1 ini atau 2.
Nah, nanti Anda boleh berawal dari atas, ya itu kan mudah kan. Berikut manakah yang eselon baris tereduksi? Itu hanya iya, tidak kan. Mana berikut yang merupakan eselon baris? Itu mudah kan. Sampai nomor ini nanti Anda selesaikan nomor 5. Mulai 5 ya. 5 ABC itu ada, kemudian 7 ABC itu aja wis. 5 ABC, 7 ABC. Ya, Anda coba ya. Karena sekali lagi ini keterampilan, Anda harus banyak berlatih. Nanti pertemuan akan datang, sebelum saya pindah ke bab selanjutnya, saya akan menyuruh Anda untuk maju ya, beberapa orang untuk mengerjakan soal ini ya. Oke, begitu. Ada pertanyaan? Yang tidak Pak, jelas berarti tugasnya cuma nomor 5 sama 7. ya, cuma 2 saja, nggak usah banyak-banyak. Oke, Kalau Anda Pak. masih kurang, saya kok kurang, kok nganggur, lanjutkan ke nomor 9 ya. Ya, Pak. Oke, kurang lagi nomor 11. Ya. Kurang lagi turu wae, kesel lah ngerjakno kan. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah? Kalau tidak jelas Anda bisa lihat di rekaman video saya ya yang sebelumnya. Ya, nanti lebih jelas saya kira di metode ilmiah Gauss Jordan begitu ya. Oke, terima kasih ya. Saya akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu hari Senin depan. Ya, waalaikumsalam, Pak. Terima kasih Bapak.